Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Kita buka sama-sama di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9. Yesaya pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-5. Saya boleh tanya kepada saudara, berapa banyak yang hadir di ibadah malam Natal kemarin? Oh, enggak semuanya. Siapa yang diberkati lewat ibadah kemarin? Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Kemarin luar biasa, saya mohon maaf kalau ada yang tidak dapat tempat saudara. Karena memang kemarin kita sudah keluarkan 1.800 kursi, tetap tidak cukup. Dan bukan hanya itu, banyak jemaat yang datang, mereka gak dapat kursi, mereka berdiri untuk dengarkan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayo kita baca sama-sama, hari ini Natal, ibadah yang luar biasa. 1, 2, 3. Sebab, belum semuanya, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, sama-sama dengan saya katakan, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan katakan sama-sama, Raja damai. Nah kemarin malam kita sudah belajar, yaitu Natal ini Tuhan ingin membawa yang namanya damai dalam hidup saudara dan saya. Tadi malam saya sudah sampaikan bahwa Natal tahun ini saudara diberikan damai dengan Tuhan. Dan saudara diberikan damai sejahtera. Nah saudara, hari ini di ibadah Natal saya akan lanjutkan pesan Natal buat saudara semua yang datang dari ayat yang sama. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Nah, hari ini saya mau kita ulangin lagi ayat ini. Coba. Kita bersama-sama baca sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab seorang anak, katakan apa? Telah lahir untuk kita. Sama-sama, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah, kalau kemarin malam saya menyampaikan dari kata Raja Damai. Hari ini di saat saya membaca Yesaya 9 ayat yang ke-5. Tuhan arahkan saya kepada satu kata yaitu telah. Dan dari situ saya akan menyampaikan pesan Natal buat saudara. Saya berikan judul ketaatan yang membawa kemenangan. Ulangin sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Ketaatan yang membawa kemenangan. Saudara, selama bulan Desember saya menyampaikan pesan-pesan buat tahun 2023. Orang berkata tahun depan tahun gelap. Tapi saya percaya bagi orang percaya tahun depan tahun penuh berkat. Saya sampaikan kepada jemaat bahwa tahun 2023 saudara dan saya tetap subur di tengah kekeringan. Coba ngomong sama kanan kiri, tahun depan makin subur. Tahun depan makin subur. Hati-hati kata-katanya saudara ya. Saya sudah sampaikan bahwa tahun 2023 Tuhan siapkan pemeliharaan yang tidak terduga dalam hidup saudara dan saya. Dan nanti di tengah khotbah saya akan menyaksikan GSJS mendapatkan berkat yang tidak terduga. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Wow. Dan hari ini sebagai puncak dari pesan Natal saya membawakan judul ketaatan yang membawa kemenangan. Karena saya percaya tahun 2023 adalah tahun ketaatan. Dan saya percaya orang yang taat di tahun 2023, dia akan melihat banyak kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidupnya. Saudara, kita ambil dari kata telah. Saya akan mulai dari situ. Apa arti telah? Sudah. Ini sederhana. Tapi lihat lagi ayatnya. Seorang anak telah lahir. Seorang putra telah. Penulis yaitu Nabi Yesaya mengulangi ayat ini. Dengan 2 kali dia memakai kata telah. Telah diberikan. Telah lahir. Di sini menunjukkan bahwa Natal bicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Saudara, Natal bicara tentang Tuhan baik, Tuhan berikan damai, Tuhan berikan sukacita. Natal bicara Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Natal bicara tentang Tuhan memberikan kita keselamatan sehingga kalau kita mati pasti masuk surga. Saudara di sini semua mau masuk surga? Siapa yang mau duluan?
Tetapi saudara, kapanpun kita dipanggil, kita pasti masuk surga. Kenapa? Karena kita percaya kepada juru selamat yang sudah mendamaikan kita dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, kalau kita bicara Natal, kita bicara tentang hadiah terindah. Saudara, Natal kita selalu bicara tentang barang baru. Saudara, kalau Natal ini biasanya yang paling senang itu mall. Kenapa? Karena setiap toko pasti rame. Saudara, kita semuanya beli barang-barang baru. Kita beli tas baru, beli sepatu baru, handphone baru. Yang penting jangan istri baru, Pak. Saudara, semuanya kita bicara tentang hadiah. Biasanya kalau Natal-Natal kayak gini banyak jemaat, pertanyaannya selalu sama. Datang Natalan, dapat souvenir apa? Kita selalu bicara apa yang bisa saya dapat. This is Christmas. Tetapi saya tekankan, saya catat. Natal tidak boleh hanya bicara tentang apa yang Tuhan lakukan buat kita. Yes, Tuhan sudah begitu baik buat kita. Selama 12 bulan Tuhan sudah sangat baik. Yang setuju boleh katakan amin. Ya enggak? 12 bulan ini saudara tetap dipelihara sama Tuhan. 12 bulan ini banyak orang yang meninggal. Tapi saudara dan saya diluputkan dari maut. Berapa banyak bersyukur kita diluputkan dari maut. Coba ambil nafas sama-sama. Ambil nafas 1, 2, 3. Itu Tuhan yang kasih karena kemurahannya yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Tuhan udah begitu baik. Natal bicara konsumerisme. Semuanya kita beli. Tapi hari ini ibadah Natal saya mau buat beda. Hari ini kita tidak akan hanya fokus tentang apa yang Tuhan sudah lakukan karena sudah terlalu banyak. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kepada jemaat yang saya gembalakan di tempat ini. Natal tidak boleh hanya bicara tentang apa yang Tuhan lakukan buat kita. Tetapi Natal juga harus bicara tentang apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Saudara, ini hari Natal. Ini hari ulang tahunnya Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara datang ke pesta ulang tahun orang, saudara bawa hadiah atau dikasih hadiah? Bawa hadiah. Mohon maaf, banyak orang Kristen datang ibadah Natal ulang tahunnya Tuhan, dia datang minta sama Tuhan. Tuhan, berkati ya. Tuhan, istriku yang cerewet dibuat diem. Tuhan, suamiku yang keras kepala dilunakkan. Hati-hati Bu kalau kepalanya lunak Bu. Tuhan berkati bisnisku. Kadang-kadang kita datang bukan ibadah, bukan doa. Tapi order sama Tuhan. Tuhan lindungi ya. Kirim 1000 malaikat. Emang saudara perlu 1000 malaikat? Tapi kadang-kadang kita mohon maaf. Seringkali kita datang ibadah Natal agak gak tahu diri. Tuhan sudah terlalu baik buat kita. Coba renungkan selama 12 bulan ini betapa banyak. Dan kalau kita mau hitung, kita gak bisa menghitungnya. Hari ini saya berdoa jemaat Tuhan datang, bukan datang untuk minta. Tapi hari ini kita datang beribadah. Kita tanya sama Tuhan, apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Yang mau kasih tepuk tangannya paling meriah, tepuk tangannya paling meriah. Natal gak boleh hanya bicara tentang apa yang bisa saya dapat. Natal harus bicara tentang apa yang bisa saya beri buat Tuhan. Karena yang Tuhan berikan sudah terlalu banyak. Ngomong sama kanan kiri, yang Tuhan kasih sudah terlalu banyak. Saudara, yang Tuhan kasih luar biasa lewat Natal. Apa yang Tuhan berikan buat kita yang pertama, Dia mencari saudara dan saya. Coba ngomong sama kanan kiri. Tuhan cari kamu. Tuhan cari kamu. Tuhan cari saudara. Tahu gak kejadian Natal 2000 tahun yang lalu. Bicara bahwa Tuhan kita yang luar biasa. Nama di atas segala nama. Dia raja di atas segala raja. Dia turun ke dunia untuk mencari saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Dia yang kaya rela jadi miskin, dia yang Tuhan rela jadi manusia, dia yang raja rela jadi hamba. Untuk dia mencari setiap saudara yang ada di sini. Kita semuanya tahu kisah Natal. Apa kisah Natal? Di mana ada seorang perawan yang namanya Maria bersama dengan suaminya. Dia bernama Yusuf. Mereka
harus masuk ke dalam sebuah kota yang kecil. Nama kotanya, oh saudara gak pernah dengar kisah Natal. Ini Kristen baru semuanya, puji Tuhan. Masuk ke kota Bethlehem. Di sana sampai di Bethlehem Yusuf baru sadar lupa pesen Traveloka. Padahal baru 12 saudara. Aduh gak dapat tempat, lahirlah di kandang. Saudara, kandang itu tempat yang kotor. Saudara, kandang itu tempat yang mohon maaf agak menjijikkan. Karena kalau bicara palungan Yesus, itu tempatnya makannya binatang. Saya gak tahu dengan saudara pernah lihat binatang makan? Tadi malam saya baru lihat binatang makan. Apa binatangnya saudara? Domba. Tadi malam saudara gak datang malam Natal, rugi. Kenapa? Ada bintang tamu. Bukan artis, tapi domba asli. Saudara gak percaya nanti lihat di online. Saudara, kalau saudara lihat domba makan, saudara lihat unta makan, itu bahasa Jermannya gilani. Tapi Yesus ditaruh di tempat yang paling kotor. Untuk apa? Supaya kita yang paling kotor sekalipun bisa bertemu dengan dia. Wow, tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa. Pak Bu, kita semuanya di sini kotor sebenarnya. Saya berkata, Pak Pendeta, saya ini orangnya beramal, saya orangnya baik sama orang. Engkau baik, tapi pernah nggak engkau ngutukin orang tuamu? Pernahkah engkau bentak orang tuamu yang sudah tua? Atau mungkin engkau nggak ucapkan dalam hatimu, engkau ngumpat orang tua. Pak, kalau engkau nggak merasa kotor, izinkan saya bertanya, Pak, pernah nggak bohong sama istri, Pak? Ada bapak-bapak lihat saya, pura-pura nggak lihat, saya lihat saudara. Pak, kalau ditanya sama istri, pulang kok malam, dari mana? Jawabannya selalu apa? Meeting. Pak, jujur nggak selalu meeting kan? Setiap kita kotor. Anak-anak muda engkau lakukan hubungan seks sebelum nikah. Anak-anak muda dalam handphone engkau melihat hal-hal yang seharusnya engkau tidak lihat. Kita semuanya kotor di sini. Tetapi lewat Natal kita yang paling kotor sekalipun dilayakkan untuk memanggil dia Bapa. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat itu, luar biasa. Yesus lahir di kota Bethlehem yang paling rendah dan diremehkan. Kenapa dia gak milih lahir di Yerusalem? Kalau saudara pernah ke Israel, saudara akan lihat bedanya Yerusalem bersama dengan Bethlehem. Kenapa dia tidak lahir di istana? Supaya orang yang paling rendah sekalipun direndahkan bisa juga berjumpa dengan dia. Karena itu di gereja ini kita tidak pernah bedakan orang kaya dan miskin. Kita tidak pernah membedakan kastanya orang. Siapapun boleh datang karena tangan Tuhan terbuka lebar buat semua orang yang mau datang kepada dia. Itu Natal. Saudara, tahukah tangan Tuhan hari ini terbuka lebar buat saudara? Saya paling suka khotbah Natal. Kenapa? Karena Natal selalu banyak Kristen pohon Natal. Apa itu Kristen pohon Natal? Munculnya setahun sekali. Coba toleh kanan kiri, ada gak Kristen pohon Natal di sini? Ada gak orang Kristen yang munculnya setahun sekali cuma Natalan? Tapi gak apa-apa, gak usah ngerasa bersalah. Mungkin saudara udah 3 tahun gak datang ya. Gak usah ngerasa bersalah, gak usah merasa tertuduh. Hari ini tangan Tuhan terbuka lebar. Dan berkata welcome back, ya kan? Selamat pulang. Saudara diterima di sini. Yang kedua, dia bukan hanya mencari kita. Tetapi dia menyelamatkan kita. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan menyelamatkan kita loh. Saya sudah sampaikan tadi malam. Kubur yang namanya palungan Yesus bentuknya seperti peti. Dia dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin dipakai untuk apa? Sebenarnya orang Yahudi memakai kain lampin untuk membungkus jenazah. Orang Majus datang membawa 3 hadiah. Emas, kemenyan, dan mur. Kemenyan dan mur dipakai orang Yahudi untuk apa? Untuk mempersiapkan tubuh sebelum dikubur. Tahu nggak? Yesus lahir untuk mati. Dia lahir untuk mati. Supaya kita yang seharusnya mati mendapatkan kehidupan yang kekal. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Hari ini kita harus banyak tepuk tangan buat Tuhan karena ini hari ulang tahun dia. Dan yang ketiga, lewat Natal yang dia berikan buat kita adalah dia bukan hanya mencari kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi yang ketiga dia juga menggantikan kita. Saudara, seharusnya kita yang disalib,
Seharusnya kita yang harus bertanggung jawab atas setiap dosa kita. Perjanjian Lama mengajarkan mata ganti mata. Upah dosa ialah seharusnya kita yang di atas sana. Seharusnya Pastor Michael Gunawan yang disalib. Tetapi karena Tuhan Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Dia menggantikan tempat kita. Yang seharusnya kita yang dihukum akan setiap kesalahan kita. Dia menggantikan, dia dihukum. Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan yang sempurna. Sekali lagi tepuk tangan buat yang berulang tahun hari ini. Buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau saya mau ceritakan tentang kebaikan Tuhan dan apa yang dia berikan lewat Natal. Saya bisa khotbah kurang lebih 3 jam lagi. Saudara mau? Saya nggak mau. Karena habis ini ada ibadah berikutnya. Tapi saudara, 3 ini sudah cukup sebenarnya. Untuk membuat saudara dan saya sadar. Bahwa dia begitu baik buat kita. Coba ngomong sama kanan kiri, Tuhan itu baik banget ya. Saya mau tutup khotbah ini. Dengan menunjukkan ada 2 tokoh Natal yang melakukan sesuatu buat Tuhan. Saya boleh tanya, siapa yang hari ini ingin melakukan sesuatu buat Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah. Yes, saya tutup dengan ini. Ada 2 tokoh Natal. Bukan dia menerima, tetapi dia melakukan. Kita belajar Lukas 1 ayat yang ke-35 sampai 38. Lukas pasal yang pertama, ayatnya yang ke-35 sampai 38. Kita akan baca bergantian, saya 35, saudara 36, dan kita akan baca 38 sama-sama. Dikatakan seperti ini, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36, dan sesungguhnya, apa saudara? Ayo sama-sama, dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah, sama-sama katakan, adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu apa saudara? Meninggalkan dia. Saudara, yang pertama. Siapa tokoh Alkitab yang melakukan sesuatu buat Tuhan? Yang pertama adalah Maria. Apa yang dia lakukan? Dia membawa yang namanya hati hamba. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan hati hamba. Saudara, kenapa Maria bisa melahirkan Yesus? Karena dia punya hati apa saudara? Hati hamba. Tanpa hati hamba tidak mungkin kisah Natal terjadi. Karena Maria harus mengandung dari Roh Kudus. Saudara, bagi Maria untuk mengandung Yesus tidak mudah. Seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita melihat Natal itu seperti snapshot, seperti foto. Oh, Yesus lahir, Yesus besar, Yesus disalibkan. No. Tetapi perjalanan kehamilan dari Maria tidak mudah. Dari sisi moral gak mudah. Coba kita bayangin, kita ambil kisahnya Maria. Maria satu hari didatengin oleh malaikat dan diberitahu bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dia belum menikah, dia seorang perawan. Dia baru tunangan bersama dengan Yusuf. Tiba-tiba harus hamil. Saya mau tanya bapak-bapak di sini. Saya mau lihat ada bapak-bapak yang bawa anak perempuan. Ibu, ya saya panggil ibu aja. Ibu Meliana. Bu, punya 2 anak perempuan. Saya mau tanya, Bu, kira-kira apa ibu rasakan? Dan saudara bayangin apa yang saudara rasakan. Tiba-tiba anak perempuan ibu yang lagi pacaran tiba-tiba datang sama ibu. Ma, hamil. Saudara ngomong apa? Puji Tuhan gitu. No. Ibu pasti bilang, siapa yang hamilin? Kasih tahu mama cari orangnya. Gitu. Terus anaknya bilang, jangan marah dulu. Roh Kudus. Saudara ngomong apa? Enggak Roh Kudus, Roh Kudusan. Roh Kudus. Ayo aku mau cari. Gak usah ngomong orang tua. Mungkin orang tua bisa ngampunin. Coba yang punya pacar cewek-cewek. Terus punya cowok-cowoknya belum pernah sentuh. Di sini pria-pria bayangin ya. Tiba-tiba saudara cowok-cowok pacar saudara gak pernah saudara sentuh. Tiba-tiba datang. Datang kok. Why engko? Saudara ngomong apa? Glory haleluya gitu. Saudara akan marah dan menceraikan dan meninggalkan dia. Tidak mudah. Dan yang paling berat buat Maria bukan omongannya.
orang tuanya dan pasangannya. Yang berat buat Maria adalah cibiran netizen. Untung zaman itu belum ada WA group. Untung pada zaman itu belum ada sosial media. Saya yakin kalau Maria tinggal di zaman sosial media udah trending topik. Ngalah-ngalahin Sambo, saudara. Bapak, ibu, saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, gak gampang. Dan saya yakin ibu-ibu Israel gak beda sama ibu-ibu Indonesia. Kalau udah ngomongin orang, saya paling suka. Saya kalau masuk kafe udah lihat ibu-ibu kumpul di satu meja, bibirnya udah lancip. Itu dahsyat, saudara. Kamu tahu Maria? Iya, hamil dari Roh Kudus. Aduh, kok bisa ya? Pasti bohong itu. Saya bisa nirukan karena sering lihat, saudara. Bayangin tekanannya. Dan sorry, bukan hanya tekanan moral. Coba buka Ulangan 22. Ulangan 22 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Ayo. Secara cepat kita gak punya banyak waktu. Ulangan 22 ayatnya ke-20 sampai 21 dikatakan apa? Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis. 21, 1, 2, 3. Maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya. Dan orang-orang sekotanya haruslah apa, saudara? Melempari dia dengan batu sehingga mati sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Jadi bukan hanya sisi moral, tapi Maria harus menghadapi sisi hukum. Karena dia harus dirajang mati kalau ketahuan dia hamil sebelum nikah. Dia harus menghadapi ujian untuk menghadapi Natal. Yang pertama dia harus menghadapi ujian perasaan. Ulangin sama-sama, ujian apa, saudara? Saya mau tanya di sini, saudara, 1.800 saudara yang datang. Berapa ribu saudara di rumah. Pernah nggak perasaan saudara diuji? Kok diem semua? Saya paling suka di Jakarta kemarin. Ada yang teriak, sudah sering. Pernah gak perasaannya diuji? Saudara, saya ini udah kebal perasaan saya disakiti dan diuji. Saya tuh paling diuji perasaannya kalau khotbah hari Minggu. Kenapa? Karena sering jemaat ketiduran. Dari tadi ada yang ketiduran saya udah lihat. Nanti pulang saya salamin, saudara. Ada yang dari tadi mau? Saya tuh pernah ada satu ibu duduk di depan. Dia matanya tertutup. Saya positive thinking. Saya pikir dia pendoa syafaat. Gak taunya kepalanya. Aduh. Pulang nyalamin saya. Pastor khotbahnya luar biasa. Mau khotbah apa? Wah, udah kebal. Dari zaman dulu di Grand City. Saya pernah khotbah. Habis khotbah saya perut sakit. Saya masuk ke toilet. Saya baru masuk ke toilet. Baru ngunci. Ada 2 bapak masuk ke toilet. Satunya bilang, khotbahnya gak enak yuk. Saya perut sakit. Langsung mampet. Bener, saya tunggu, saya duduk. Saya gak jadi ngapa-ngapain, saudara. Satunya gak bela saya. Dia bilang, iya gak enak. Pol. Saya tunggu 15 menit ngomongin saya. Tapi kan dulu Grand City gereja 1 jam. Ya kan? Jadi pada jam 11 saya harus khotbah 15 menit. Saya keluar, kami lihat-lihatan. Dia lihat saya lihat dia lihat saya. Padahal kami penuh arti. Dia bilang, shalom Pak Pendeta. Saya bilang, shalom. Gemetar. Pertama kali seumur hidup saya tidak cuci tangan keluar dari toilet, saudara. Perasaan diuji itu gimana perasaannya, Bu? Gak enak. Dia harus ngadepin ujian kerendahan hati. Dia udah siapin pernikahan. Orang pernikahan ingin kelihatan mewah, megah. Prewednya mungkin udah siap. Mungkin Maria udah prewed. Prewed foto sama unta. Sama kambing. Dia udah siap. Tapi dia harus rendah hati. Dia harus pergi ke rumah Elizabeth. Dia hadapin ujian iman. Ulangin sama-sama. Ujian apa, saudara? Tetapi kenapa dia bisa melakukan dan melewati itu? Karena dia punya hati hamba. Saya berdoa Natal ini engkau bawa hati hambamu kepada Tuhan. Orang yang punya hati hamba itu beda dengan orang yang punya hati Tuhan. Banyak orang Kristen punya hati Tuhan. Hati Tuhan itu seperti apa? Suka ngatur Tuhan. Berapa banyak orang Kristen suka ngatur Tuhan, hati Tuhan. Saya pernah dengar seorang doa, Tuhan kalau Tuhan gak bisa urus turun, saya naik. Saya mau kasih tahu, saudara mau lakukan sesuatu Natal, bawa hati hamba saudara yang setuju katakan amin.
Hati hamba punya 2 ciri khas. Yang pertama, taat tanpa banyak alasan. Cablek kanan kiri, jangan banyak alasan. Orang yang punya hati hamba, seperti Maria, diberitahu apa, dia bilang, ya Tuhan, aku ini hambamu. Pak, Bu, belajar hari ini taat. Yang mau taat katakan amin. 2022, 12 bulan. Banyak taat atau banyak alasan? Kita tidak ke gereja minggu demi minggu. Kita nggak ibadah. Kenapa? Banyak takut COVID. Saya mau kasih tahu, Omikron udah punya cicit. Udah lemah dia. Oh, Pak Pendeta, saya takut kalau ke gereja nanti kena COVID. Tapi saudara liburan ke Bali makan Pak Malen gak pakai masker. Saya mau katakan tahun 2023 jangan banyak alasan. Kalau Tuhan sudah bilang apa, taat aja. Yang setuju katakan amin. Ngomong sama kanan kiri, taat aja. Pak, Bu, tahun depan taat. Saya tidak pernah bosan ngulangin. Taatnya itu sederhana. Hai istri, tanduklah suami. Amin. Tunduk. Hai suami, kasihilah istri. Pak, kasihi sama dengan apa? Apa? Mengasihi bukan cuma ngomong I love you. Mengasihi bicara tentang memberi. Ulangin sama saya. Pak, kok pura-pura gak denger, Pak? Pak, kalau engkau mau taat, punya hati hamba. Jadi suami gak boleh jadi suami yang pelit. Bukan ada yang amin. Pak, kalau kau diberkati, kasihi istri dan anak-anakmu. Senangkan mereka. Kalau kau diberkati, bawa istrimu jalan-jalan. Bawa ke luar negeri, belikan dia mau. Yang setuju katakan amin. Bu, saya lagi bicara sama bapak-bapak, ngapain ikut-ikut? Anak-anak muda saya kasih tahu, kalau cari pasangan. Saya suka ya kalau Natal gini banyak anak muda, lihat di sana anak muda. Yang cewek-cewek dengar saya baik. Cari pacar dari pacaran, jangan yang pelit. Kalau dapat pacar pelit tandanya apa? Kalau diajak ke Pakuwon Mall sering muter lantai 3, 2, 1, B1. Naik lagi 1, 2, 3. Terus ke car park. Terus pulang. Buang jauh-jauh ke laut kayak gitu. Cari itu yang royal gitu. Jangan yang cuma suka janji alias gombal. Saya kasih tahu yang muda-muda yang cewek-cewek. Kalau pacarmu suka gombal jangan dibuang dulu. Tapi kalau dia suka gombal, beli buku catatan. Setiap kali dia janji, catat. Nanti waktu saya berkati nikah, bawa buku catatan ke saya. Saya bacakan sebelum janji nikah. Budi, kau berjanji di depan Tugu Pahlawan. 13 Desember 2022. Kau berjanji kalau menikah belikan dia tas Hermes. Apakah kau bersedia? Aduh. Ya. Itu hal sederhana. Mengasihi istri. Pak, jangan cuma royal sama diri sendiri, Pak. Kalau beli barang branded cuma untuk diri sendiri, istri gak pernah diurus. Pak, istri duluan. Kenapa? Suami itu apa singkatannya? Semua uang adalah milik istri. Gak ada yang suruh tepuk tangan loh. Saya kan berikan tepuk tangan buat Tuhan biasanya. Saudara gak usah kayak gini tepuk tangan sendiri ya. Yang kedua, orang punya hati hamba berkorban. Ngomong sama kanan kiri, berkorban. Jangan cuma mintalah sama Tuhan. Berkorban. Korban apa? Korbanin waktu saudara. Tahun depan saya berdoa lebih banyak saudara pelayanan. Karena tahun depan saya percaya kita akan menuai lebih banyak jiwa-jiwa lagi. Ayo jadi pelayan Tuhan, ayo jadi asyir. Ayo jadi pelayan Tuhan. Korbanin tenaga saudara. Tadi malam saya bangga sama asyir-asyir GSJS. Karena tadi malam kita semuanya angkat-angkat kursi. Boleh gak kasih tepuk tangan buat asyir-asyir? Saya pun juga ikut angkat-angkat. Wah, saya ngangkat kursi dia dari belakang. Kenapa? Jangan cuma kita bisa ngorbanin. Bahasa Jerman itu cuma korban abab. Cuma ngomong. Korbanin tenaga saudara. Jadilah pelayan Tuhan. Saya berdoa ya. Dari saudara yang datang banyak muncul asyir-asyir baru. Singer-singer baru. Production yang baru. Guru sekolah minggu yang baru. Ya, korbanin apa? Uang saudara. Kalau saudara diberkati, korbanin. Orang yang berani berkorban, dia pasti diberkati sama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan.
Saya berkorban buat Tuhan. Saya nggak perlu ceritakan semuanya, tapi saya mau saksikan. Orang yang berkorban, dia tidak akan pernah kekurangan. Saudara 2020, Januari. Ini cerita beda, saya nggak ngulang. Tahun 2020 saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau ngisi tempat ini. Tapi Tuhan, saya cuma punya segini. Semua saya kasih ke Tuhan. Gak ada donatur, gak ada yang ngasih. Cuma ada 1-2 orang, saya harus ngisi sendiri. Saya bersama dengan istri, kami mengorbankan semua yang kami punya. Saya jual semua yang saya punya, kecuali diri saya. Saya beli LED, beli kursi, beli karpet ini. Dan saya beli sound system dan LED dan alat musik. Saudara, waktu saya mau beli speaker, saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku mau kasih Tuhan yang terbaik. Setuju sama saya, kasih Tuhan harus yang terbaik? Tapi pada saat itu saya belum punya uang untuk berikan Tuhan yang terbaik. Kalau saudara tahu saya tidak pernah minta sama jemaat. Di sini banyak orang-orang diberkati, saya tahu. Saya gak pernah datang dan minta dan cerita. Pada saat itu saya berdoa dan uang saya hanya cukup untuk beli satu merek speaker yang kita sudah pakai 3 tahun. Tetapi dalam hati saya tahun 2020 saya berdoa, Tuhan, aku mau kasih yang paling bagus buat gereja. Seperti yang dipakai gereja-gereja yang besar. Saudara, tapi apa dayanya, saya gak punya uang. Saya udah pakai semuanya karena harus dibagi untuk kursi dan untuk karpet dan semua ruangan-ruangannya di luar. Dan kami beli satu speaker yang mohon maaf agak kurang. Sampai yang belakang sebagian tidak dengar. Saya doa Tuhan satu hari, saya berdoa Tuhan sediakan speaker yang lebih bagus untuk jemaat. Singkat cerita 2 minggu yang lalu. Kita baru bongkar ruangan ini. Dan mohon maaf. Karena kita bongkar ruangan ini, speaker yang sebelumnya tidak cukup, lebih tidak cukup. Kenapa? Karena ruangannya makin besar, menggaung. Dan tidak bisa menjangkau semuanya. Saya telepon pabrik yang membuat speaker terbaik di dunia, number 1 in the world. Saya telepon dan mereka bilang, Pak boleh pesan Pak. Tetapi datangnya Oktober tahun depan. Saudara, untuk kita bisa dapat speaker yang terbaik di dunia ini, yang dipakai gereja-gereja besar, saya gak perlu sebut namanya. Itu harus pesan dulu 1 tahun. Tapi kita butuhnya sekarang, buat malam Natal. Itu 2 minggu yang lalu. Oke Pak, saya bilang, nanti saya DP. Untuk Oktober tahun depan, sekarang kita pakai seadanya. 1 minggu berjalan. Beberapa hari berjalan. Hari Minggu lagi. Kalau saudara ingat yang khotbah di sini Bapak Pendeta Ruben Adi. Lebih penuh dan lebih gak cukup, semua komplain. Saya doa Tuhan gimana ini Tuhan. Malamnya saya ngobrol sama WL. WL boleh naik ya. Saya ngobrol sama WL. Saya kalau sama tim pemain musik semua boleh naik. Saya kalau sama tim suka guyon. Saya orangnya bukannya tegang gitu. Saya ngobrol. Doa ya, Natal tahun depan kita pakai L akustik. Itu mereknya. Wah saya guyon. Mereka semua tertawa. Ya enggak? Kan Pak Edu ngetawain saya kan? Diketawain. Hahaha gitu. Ketawanya penuh arti saudara. Dipikir, mana mungkin GSJS. Saya waktu ngomong sama semuanya, saya bergurau. Semuanya beriman, saya juga beriman. Tapi datangnya baru tahun depan. Saya hari itu khotbah jam 4 dan jam 6. Saya khotbah tentang, kalau saudara ingat, khotbah saya adalah pemeliharaan Tuhan yang tidak terduga. Tahukah saudara? Malam itu saya udah tekad, hari Senin besok saya DP. Speaker itu harganya, saya gak perlu sebut, tapi bisa beli 1 rumah. Di perumahan di depan. 350 meter. Hitung sendiri.
Saudara tahu, hari Senin pagi. Datangnya kan tahun depan, Senin pagi. Saya ditelepon oleh salah satu sahabat saya. Dia bilang, Mike, ini ada speaker dijual. Saya tanya, merek apa? L Acoustic. Boleh nggak kirim datanya? Yang dikirim persis yang kita butuhkan. Saya bingung. Kapan? Datangnya tahun depan? Enggak. Barangnya ada di Bandung. Ready sekarang. Iya. Logikanya. Kalau barang inden 1 tahun harganya 10. Kalau barang ready lebih mahal atau lebih murah? Kita semua tahu. Tapi saudara tahu? Barang yang ready adalah bekas ditolak sama gereja lain karena pandemi. Tahun 2020 datang. Ditolak sama gereja. Barang itu digudang selama 2 tahun. Dan 3 tahun. Dan saudara tahu diberikan harga diskon 50%. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan itu yang kita pakai hari ini. Kalau saudara lihat di atas, kalau saudara dengar suaranya Pastor Michael kok tambah kencang. Bukan tambah kencang. Speakernya. Ini speaker terbaik di dunia. Yang dipakai Westlife. Ini mixer terbaik di dunia yang baru disewa Westlife. Natal ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mau beritahu buat saudara. Orang yang suka berkorban tahun depan akan lihat pemeliharaan Tuhan. Gak perlu minta banyak-banyak. Saya percaya kalau sama Tuhan. Kita gak perlu datang ngemis-ngemis. Kita bukan pengemis. Kita ini anaknya Tuhan. Kalau Tuhan lihat hati kita. Kalau Tuhan lihat hati hamba dalam hidup. Kalau Tuhan lihat engkau berkorban. Mungkin engkau disakiti. Mungkin engkau ngadepin ujian. Dan engkau tetap mau maju dan melangkah dan berkata Tuhan tetap baik. Saya percaya tahun depan. Kemenangan-kemenangan besar engkau akan terima. Ya. Tahun depan. Dengar saya baik. Orang yang menabur. Orang yang berkorban. Entah tenagamu. Entah waktumu. Entah apapun itu. Kau akan lihat tahun depan dunia boleh krisis. Tapi Tuhan tetap memelihara saudara dan saya dengan cara-cara yang ajaib. Kasih itu betul. Ya. Sama-sama kita nyanyikan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Ayo. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena boleh angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan semua. Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Tahu saudara yang buat saya kagum sama Tuhan? Saya doa minta speaker ini di 2020. Di saat yang sama. Tuhan sudah kirim speaker ini. Tuhan sudah kirim. Dan disimpan di satu gudang. Di Bandung 2 tahun. Di situ kita belajar apa yang kita butuhkan sudah disediakan sama Tuhan. Udah dari dulu. Bukan kita mau pamer kita punya yang terbaik, bukan. Tapi kalau Tuhan udah janji, Dia gak akan pernah mengingkari. Saya khotbah di awal tahun kemarin kalau saudara ingat,
Saya berikan kata buat tahun ini Jairah. Dan saya sampaikan orang yang mau lihat Jairah, dia harus punya hati seperti Abraham. Dia gak takut kehilangan buat Tuhan. Apa yang terjadi hari ini, Jairah terjadi di gereja ini. Dan saya berdoa, Jairah pun juga terjadi dalam hidup saudara. Kita mau memasuki malam kudus. Saya undang istri saya.